Timnas Voli Putra Indonesia bangkit di kejuaraan dunia tahun 2025 setelah dikalahkan oleh Timnas Italia. Dauda dan kawan-kawan akhirnya berhasil memetik kemenangan ketika mereka menghadapi Tunisia. Meskipun demikian, kemenangan melawan Tunisia tidak harus dirayakan secara berlebihan, karena secara kualitas Timnas Tunisia itu memang jauh di bawah Timnas Italia. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol santai tentang Timnas Voli Putra Indonesia Under 21 yang sekarang sedang bertanding di kejuaraan dunia tahun 2025. Selamat untuk Dauda dan kawan-kawan karena akhirnya berhasil memetik kemenangan pertama, skornya 3-1 ketika menghadapi Timnas Tunisia. Ini adalah kebangkitan yang ditunjukkan oleh para pemain Timnas Indonesia setelah kemarin kan sama-sama kita ketahui Timnas Indonesia itu kan dikalahkan oleh Timnas Italia di pertandingan pertama dengan skor 3-0. Secara permainan, semalam kita bisa melihat ada perubahan yang memang sangat terlihat dari para pemain Timnas Indonesia. Jadi Dauda dan kawan-kawan itu tampil lebih rapi. Kemudian ada beberapa poin atau beberapa hal yang memang mengalami perubahan dari permainan Timnas Indonesia. Kita bisa melihat dari sisi attack oke banget, kemudian dari sisi defense juga lebih oke, dan juga yang tidak kalah penting itu adalah dari sisi blok, baik soft block ataupun agile block. Jadi gini teman-teman, mungkin kita sekalian sama-sama belajar lah ya, bahwa kalau untuk soft block sendiri itu memang bertujuan untuk menghalau atau menghadang serangan dari pemain yang secara postur itu jauh lebih tinggi. Sedangkan untuk kill block sendiri itu memang bertujuan untuk menghadang serangan berupa bola quick atau juga variasi dari pemain lawan. Nah, semalam kita bisa melihat bahwa kita itu dari segi blok sangat oke, dan ini adalah peningkatan yang sangat baik dibandingkan ketika kita menghadapi Timnas Italia. Tapi sekali lagi gini teman-teman, seperti di opening saya tadi bahwa secara kualitas ya memang Timnas Tunisia itu jauh di bawah Timnas Italia. Bahkan di konten saya sebelumnya saya kan sudah ngomong bahwa dari semua lawan yang dihadapi oleh Timnas Indonesia di fase grup itu kan cuma Timnas Tunisia yang tidak punya tradisi kuat untuk tampil di VNL. Itu artinya ya sekali lagi kemenangan atas Timnas Tunisia itu tidak harus dirayakan secara berlebihan, karena kita bisa menyimpulkan secara level permainan atau kualitas kita ya so and so atau hampir sama dengan Timnas Tunisia lah ya. Kecuali kalau kita menang melawan Ukraina, kemudian menang melawan Argentina, menang melawan Prancis, menang melawan Italia. Nah itu mungkin bisa kita menepuk dada sangat lebar. Seperti yang tadi saya bilang tadi bahwa dari segi blok kita kemarin tampil sangat rapat. Jadi ini adalah statistiknya. Kita itu kemarin bisa mendapatkan 17 poin dari blok sepanjang pertandingan ketika menghadapi Timnas Tunisia. Sedangkan Timnas Tunisia sendiri itu kan cuma bisa memperoleh 10 poin dari blok. Dari sisi attack kita juga tampil gacor banget. Jadi kemarin kita bisa mendapatkan 44 poin dari attack, kemudian untuk Timnas Tunisia sendiri itu cuma bisa mendapatkan 38 poin dari attack. Untuk sisi serve ya sama-sama kita mendapatkan 3 poin, Timnas Tunisia juga mendapatkan 3 poin. Nah, PR-nya adalah gini teman-teman. Kemarin kesalahan kita itu kan berulang tuh. Jadi ada banyak error yang dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia, dan error-error itu kan harus diperbaiki. Bahkan jumlah errornya itu kan meningkat sangat pesat jika dibandingkan ketika kita menghadapi Timnas Italia. Meskipun harus diakui bahwa saat lawan Italia kan kita main 3 set, dan lawan Timnas Tunisia kita main 4 set. Jadi kemarin kita itu melakukan 32 error, sedangkan Timnas Tunisia itu melakukan 33 error. Berbagai error yang dilakukan oleh para pemain, baik dari attack error, kemudian dari serve error, itu tentu saja harus diperbaiki, karena setelah ini kan lawan kita itu kan cukup berat tuh. Jadi kita masih harus menghadapi Prancis, masih harus menghadapi Timnas Argentina, masih harus menghadapi Ukraina, yang mana di 3 negara itu ada pemain yang sudah memiliki pengalaman tampil di VNL. Itu artinya ya secara kualitas kan memang per individu lah ya, mereka itu kan lebih baik dari kita. Kemarin kita juga bisa melihat bahwa kita hanya mengandalkan 2 outside hitter setelah Bagas Wijanarko itu tidak bisa tampil. Jadi di roster itu kita cuma memiliki 11 pemain.
Kalau teman-teman melihat kemarin, eh, dari performa per individu, mungkin teman-teman akan menganggap bahwa Haikal itu sangat layak untuk menjadi MVP. Saya sangat setuju karena apa? Kemarin Haikal itu kan mode dar-der-dor dan dirinya itu kan berhasil menjadi top skor setelah berhasil mencetak 25 poin untuk timnas Indonesia. Tapi eh, saya justru akan lebih menyoroti kepada performa yang ditujukan oleh Darda sepanjang pertandingan. Jadi Darda kemarin secara poin itu kan memang kalah jika dibandingkan dengan Dawuda atau dengan Haikal, karena Haikal mencetak 25 poin sementara itu Dawuda menyumbangkan 12 poin, tapi Darda itu kan menyumbangkan 10 poin. Meskipun demikian ada hal positif yang sangat oke dari Darda sepanjang pertandingan kemarin, yaitu dari segi blok. Karena apa? Darda itu dari 10 poin yang disumbangkannya, 7 poin diantaranya itu berasal dari blok. Kalau kita komparasikan dengan jumlah poin dari blok yang didapatkan oleh timnas Indonesia, 17 poin sepanjang pertandingan, itu artinya berapa tuh? Hampir 50% itu kan diberikan oleh Darda, karena ya timnas Indonesia secara overall itu mencetak 17 poin dari blok, tapi untuk khusus Darda sendiri, dirinya menyumbangkan 7 poin dari blok. Ya keren banget, meskipun ya harus diakui kalau Haikal oke banget, tapi kalau saya pribadi, Darda itu seperti tembok Cina kemarin, dirinya itu tidak mudah untuk dijebol oleh serangan-serangan para pemain timnas Tunisia. Nah, pertanyaannya menjadi gini teman-teman, setelah ini bagaimana peluang kita untuk mendapatkan satu tiket ke babak 16 besar sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh PBVSI? Karena apa? Ya kita, ini kalau saya pribadi ya, mungkin ada volume yang setuju, ada yang tidak setuju. Target untuk mendapatkan satu tiket ke babak 16 besar itu kan bukan pekerjaan yang mudah, dan kemarin kan di konten saya sebelumnya saya sudah menganggap atau menyebut bahwa lolos ke 16 besar itu adalah target yang sangat tinggi dari PBVSI. Kalau kita bisa step up, permainan kita bisa improve, ya mungkin kita bisa lah untuk mencuri atau mendapatkan keajaiban ketika menghadapi Ukraina. Karena kalau kita mendapatkan keajaiban atau kita berusaha memperoleh kemenangan saat melawan Prancis, mungkin kalau saya pribadi ya akan sangat berat, jauh lebih berat jika dibandingkan kalau kita mengharapkan keajaiban saat melawan Ukraina. Dengan kemenangan ini tentu saja ya minimal kita masih membuka peluang untuk lolos ke 16 besar, meskipun ya memang kita itu kan, kalau saya pribadi mohon maaf untuk para pemain timnas Indonesia, sebenarnya kita kan underdog tuh. Jadi kalau kita bisa lolos ke 16 besar ya ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita tidak lolos ke 16 besar, menurut saya asalkan bermain oke, asalkan bermain dengan game plan yang jelas, asalkan memiliki fighting spirit yang sangat oke, asalkan memiliki eager to win yang sangat besar, ya masih bisa dimaklumi, karena pool yang kita tempati atau grup yang kita huni itu kan tidak mudah. Ini menurut saya pribadi ini adalah salah satu pool neraka, pool yang sangat menyeramkan, sehingga ya mendapatkan satu tiket untuk lolos ke fase knockout atau babak gugur itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Tapi ya berjuang saja, hasilnya nanti kita lihat bagaimana, karena tugas kita kan hanya berjuang tuh, hasilnya ditentukan oleh Tuhan. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya doakan timnas Indonesia agar mendapatkan hasil terbaik di kejuaraan dunia, dan juga volley Indonesia nggak gini-gini aja. Oke, makasih. Sampai jumpa.